Oh, oke. Sudah ya. Oke. Jadi, oke, bagus. Jadi ada empat macam. Yang pertama universal afirmatif. Artinya universal itu kan menyeluruh. Jadi term subjeknya itu menyeluruh. Nah, kemudian predikatnya afirmatif. Afirmatif artinya benar atau tidak menyangkal gitu ya. Kemudian yang kedua universal negatif. Universal itu kan artinya menyeluruh. Jadi term sebagai subjeknya itu menyeluruh dan term predikatnya itu negatif atau salah atau menyangkal gitu ya. Nah, kalau partikular itu yang ketiga partikular afirmatif artinya sebagian. Partikular itu sebagian. Jadi term subjeknya sebagian dan term predikatnya mendukung atau afirmatif. Berikutnya yang keempat partikular negatif artinya sebagian subjeknya term subjeknya sebagian, kemudian term predikatnya salah, menyangkal, tidak setuju atau negatif. Oke, jelas ya. Langsung aja langsung ke ini, ke apa? Ke contoh soalnya ini. Yuk, jadi tadi ada 4 macam ya. Oke, lanjut. Yang pertama ini, Anda tentukan ini yang mana, macam yang mana. Nomor 1 yang tahu siapa? Silakan angkat tangan. Silakan angkat kaki. Yuk. Oke, nomor 1. Saya kasih kesempatan untuk Mbak Titi dulu. Yuk, Mbak Titi ya. Mbak Titi. Nomor 1 Mbak Titi. Jadi caranya menjawab gini Mbak Titi. Anda klik icon A di sebelah kiri itu ada A kan. Anda klik A, kemudian arahkan kursor di setelah prestasi tinggi itu Anda klik. Itu tidak bisa ya. Oh gini, salah. Anda klik dulu yang bawahnya A itu ada kotak ya, bawahnya A itu ada kotak rectangle itu ya, rectangle. Anda klik. Nggak usah lah, terlalu lama. Anda jawab aja di chatting room. Yuk, Anda jawab aja di chatting room. Nomor 1 jawabannya apa? Ya di situ aja, terlalu lama. Yuk. Nomor 1 apa? Atlet yang tidak pernah berlatih, tak seorang pun dapat meraih prestasi tinggi. Oh ya, biar kalian jawabnya nggak terlalu lama nulisnya, kan ini terlalu panjang. Kita singkat saja ya. Kalau universal afirmatif kita singkat UA gitu ya. Kita singkat UA, universal afirmatif. Kalau universal negatif kita singkat UN. Jadi Anda nulisnya UN gitu aja ya, saya ngerti. Kemudian kalau partikular afirmatif Anda tulisnya PA. Kan cepat lah. Kemudian kalau partikular negatif PN. Oke, ngerti ya? Sip. Nomor 1 jawabannya menurut Mbak Titik universal afirmatif. Oke, ada yang berpendapat lain?
Oke, menurut Mbak oke, menurut Andre PA, jadi partikular afirmatif. Menurut Mbak Uswatun apa? Menurut Mbak Uswatun apa? Partikular negatif. Menurut Mbak Happy, universal negatif. Salah, maksudnya salah apa ini? Oh, partikular negatif. Ini menurut Anda beda-beda ya. Saya juga punya pendapat beda. Ini kalau menurut saya gini, universal negatif. Ada yang jawab universal negatif gak ini? Oh ada ya, Mbak Happy ya, universal negatif ya. Oke, saya tapi kayaknya nggak pas. Oke, gini, kenapa saya jawabnya universal negatif? Saya punya alasan dong gitu ya. Alasannya begini. Kalau Anda perhatikan itu contohnya di modul, ya, di modul itu halaman 4.8, ya. Ini kenapa saya nggak jawab partikular? Kenapa saya nggak jawab partikular? Karena kalau partikular itu pasti di depannya ada kalimat sebagian, ada beberapa. Nah kalau ada kata kunci seperti itu, misalnya sebagian rakyat Indonesia itu berarti partikular. Ada mahasiswa itu berarti partikular. Beberapa peserta juga itu partikular. Nah itu kalau ada kata kunci itu ya, sebagian, ada beberapa, itu partikular. Nah sedangkan kalau tidak ada, kecuali semua ya, kecuali kata kuncinya semua, itu pasti universal. Itu Anda bisa lihat di contohnya itu. Yang contoh nomor 1 itu semua rakyat, itu universal. Indonesia itu kan nggak ada kata kuncinya lagi. Semua peserta ujian logika, ya kan, itu juga universal. Pancasila universal. Kemudian Anda lihat di contoh yang kedua itu juga masih universal ya. Semua manusia peserta kursus logika, itu ajaran Pancasila, itu semua universal. Jadi alasan saya kenapa ini saya anggap universal, karena tidak ada itu tadi yang kata-kata seperti sebagian, ada beberapa. Makanya saya jawab ini universal. Oke. Nah, kemudian kenapa saya bilang ini negatif? Karena Anda lihat itu, tak seorang pun, tak tidak kan, berarti itu menyangkal kan, berarti kan. Jadi akhirnya saya menentukan jawaban bahwa atlet yang tidak pernah berlatih, tak seorang pun yang dapat meraih prestasi tinggi, saya jawabannya adalah universal negatif. Karena tidak, tadi sudah saya jelaskan. Gitu. Ada yang berpendapat lain, silakan. Ada yang berpendapat lain, misal Andre, Pak, saya jawabannya ini karena gini gitu. Paham, tapi ngelihat kata atlet sama tak seorang pun,
yang tidak pernah berlatih, tak seorang pun dapat meraih prestasi. Maksudnya apa nih? Jadi gini, menurut saya itu pernyataan itu negatif atau afirmatif itu berdasarkan itu ya. Kalau itu menyangkal, kalimat itu menyangkal, yang salah satunya ada kata kuncinya tidak atau bukan, itu berarti negatif gitu. Jadi menurut pendapat saya gini Andrea, jadi kalimat itu dikatakan negatif atau positif itu berdasarkan itu ada kata kuncinya penyangkalan atau enggak gitu. Nah kalau kita lihat ini, atlet yang tidak pernah berlatih tak seorang pun, itu kan berarti term predikatnya itu kan tak seorang pun, itu kan berarti tidak kan, menyangkal gitu loh. Iya saya ngerti itu pernyataannya betul. Kalau kita logika betul, kalau nggak berlatih ya nggak dapat prestasi, itu betul, itu afirmatif gitu ya. Tapi bukan seperti itu yang maksudnya afirmatif atau negatif gitu. Tapi ada penyangkalan gitu. Di situ kalimatnya itu ada penyangkalan gitu. Ya itu tidak akan, itu kan negatif gitu loh. Ngerti nggak? Jadi menurut pendapat saya, kalau itu dikatakan negatif, kalau memang ada term predikatnya itu menyangkal gitu loh. Ya, menyangkal term subjeknya gitu ya. Contoh lain mungkin Anda bisa lihat itu kan di halaman 4.9 itu, peserta kursus logika bukan seorang guru, yaitu kan ada penyangkalannya bukan. Itu lihat Anda kalau lihat contoh di halaman 4.9 itu yang negatif itu kan ada kata kuncinya tidak, bukanlah, bukan gitu kan.
Nah, kata kuncinya seperti itu. Jadi ada kalimat penyangkalannya itu. Kemudian kalau masalah universal dan partikular, tadi sudah saya jelaskan. Kalau partikular itu ada kata kuncinya. Kata kuncinya misalnya sebagian, ada, beberapa, gitu ya. Itu kata kuncinya seperti itu. Jadi bukan dilihat, oh ini benar, bisa gini berarti benar gitu, enggak ya. Kalau dinalar benar berarti itu afirmatif. Oh, atau oh ini salah, negatif, bukan seperti itu. Tapi itu lihat kata kuncinya gitu loh. Kalau kata kuncinya memang subterm predikatnya itu menyangkal, berarti itu negatif gitu ya. Kalau itu mendukung berarti afirmatif. Oke, by the way, ini tugas 2 ini dibahas juga nggak di Buton Pusat? Oh, nggak pernah dibahas ya. Terus hasilnya diberi kuncinya, ada nggak kuncinya? Waduh, nggak ada juga ya kuncinya ya. Kalau ada kuncinya atau dibahas kan kita bisa koreksi kan. Siapa tahu jawaban saya juga salah gitu kan. Tapi anyway, saya sih berpendapat seperti itu ya. Pendapat saya seperti itu. Jadi kalau ini kenapa disebut universal, karena tidak ada kata kunci tadi, sebagian, ada, atau beberapa. Kemudian kenapa nggak disebut ini ini disebut negatif, karena term predikatnya menyangkal gitu. Ada kata penyangkalan seperti tidak, bukan, seperti itu. Oke. Kita lanjutin aja, yuk. Kita lanjutin aja, ya. Ya, tenang aja. Gini, for sure nanti saya juga akan perdalam lagi mengenai ini. For sure nanti saya akan perdalam lagi. Jadi nanti saya juga cari-cari dulu. Nanti saya informasikan. Oke, nanti ya. Jadi nomor 1 UN. Universal negatif ya. Oke, enggak apa-apa ya. Oke, enggak apa-apa. Saya lanjutin nomor 2 ya. Oke, siapa yang mau jawab nomor 2? Silakan yang jawab. Oke, Mbak Epi. Yang mau jawab angkat tangan, jadi saya kasih kesempatan. Oke, Mbak Epi dulu, nomor 2. Ada satwa liar yang tidak dapat hidup di daerah dingin. Mbak Epi kok jawab, Mbak Titi kok jawab. Oke. Ya, jawabannya partikular negatif. Ada yang tidak sependapat? Ada yang tidak sependapat? Ya, jadi ini kan tadi sudah saya katakan ya. Ada itu kata kuncinya itu berarti sebagian, ya, atau partikular. Nah, tidak dapat hidup. Tidak itu kan berarti menyangkal kan? Itu berarti negatif. Kalau menurut Andre gimana? Andre sependapat nggak dengan jawaban ini? Atau Mbak Uswatun? Iya. Kenapa ini nggak Andre jawabnya partikular afirmatif? Kan benar. Ada satwa yang tidak hidup di daerah dingin, kan benar? Ya kan?
bener kan? Karena ada satwa yang hidup di daerah panas gitu kan. Iya benar lah. Itu apa bedanya yang tadi nomor 1? Pernyataan itu tadi memang benar gitu ya. Tapi benar bukan berarti kemudian afirmatif. Loh, enggak, ini kan kalau kita logika benar semua kan. Nomor 1 tuh benar juga yang iya tadi Andre kalau nggak berlatih nggak ada prestasi, ya itu benar. Tapi bukan berarti itu afirmatif. Itu negatif gitu ya. Iya, jadi intinya kalau gitu ya. Anda masih nangkap enggak? Kalau misal prinsip Andre sama dengan nomor 1 tadi, harusnya nomor 2 Andre akan jawab gini, partikular afirmatif, bukan partikular negatif gitu. Karena kalau Anda bilang partikular negatif, berarti ini pernyataan ini salah gitu loh. Padahal benar kan, ada kan satwa yang tidak dapat yang bisa hidup di daerah dingin gitu loh. Tentu ya. Ya ada gitu ya. Harusnya afirmatif dong gitu kan. Kalau Andre masih mengikuti cara pikir atau prinsip yang Andre gunakan di nomor 1 itu, harusnya ini afirmatif, benar nggak? Karena ini benar pernyataan ini gitu loh. Oke, saya lanjutin aja. Daripada Andre bingung. Masalahnya itu bukan di subjeknya. Masalahnya itu di predikatnya. Ya, masalahnya itu di predikatnya, bukan di subjeknya. Karena ketika Anda menentukan itu afirmatif atau negatif, itu berdasarkan term predikatnya, bukan term subjeknya gitu loh. Ya, tidak apa-apa. Anda tetap afirmatif, nggak masalah ya. Oke. Ya, oke. Saya pun juga sebetulnya masih ragu sih ya. Cuman kalau saya lihat di contoh modul itu, kalau saya perhatikan itu seperti itu gitu. Jadi kalau yang negatif itu artinya ada penyangkalan, misalnya ada kata tidak, ada kata bukan, itu penyangkalan seperti itu gitu loh. Oke, lanjutin, nggak masalah. Sekarang kita ke nomor 3 ya. Barang yang terbuat dari bahan kulit asli tak satu pun tidak tahan lama. Siapa yang mau jawab nomor 3? Sekarang kita ke nomor 3. Saya nggak mau bahas nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3 sekarang. Barang yang terbuat dari bahan kulit asli tak satu pun tidak tahan lama. Yang mau jawab siapa dulu? Angkat tangan dulu. Coba yang mau jawab angkat tangan dulu. Ya, oke, ini ada yang angkat tangan. Andre, monggo Andre, jawabannya apa? Barang yang terbuat dari bahan kulit asli tak satu pun tidak tahan lama. Ya, saya sependapat. UN ya, universal negasi. Ada yang berpendapat lain? Ada yang berpendapat lain? Mbak Uswatun atau Oke, sama ya.
Oke, betul. Jadi saya sependapat. Jadi ini universal negatif. Lanjut ya, nomor 5. Nomor 4. Siapa yang mau jawab nomor 4? Angkat tangan dulu yang mau jawab. Nggak bisa. Anda harus angkat tangan dulu. Oke, Mbak Uswatun yang jawab. Nomor 4, Mbak. Calon yang tidak mengembalikan isian formulir dianggap mengundurkan diri. Cara angkat tangan gimana, saya juga nggak tahu ini. Kalau di tempat saya nggak ada angkat tangan. Tanya itu yang teman yang lain tuh. Ada kok pilihannya. Tanya Andre itu. Oh itu, dekat namamu hep atas gitu ya. Oke, Mbak Uswatun jawabannya partikular negatif. Oke. Ada yang berpendapat lain? Partikular afirmatif. Oke. Mbak Titi bilang partikular afirmatif. Oke. Saya punya pendapat beda lagi. Pendapat saya ini universal afirmatif. Universal afirmatif. Kok? Calon yang tidak mengembalikan isian formulir itu kan sebagai subjek, dianggap mengundurkan diri itu kan dianggap sebagai predikat. Oke. Predikatnya afirmatif. Ada yang nggak setuju? Mbak Uswatun Pak lah yang setuju. Oke. Gini Mbak. Oke. Pak, kalau universal kan harusnya semua calon, bukan calon tok gitu ya. Oke. Ini tadi juga jadi pertanyaan saya gitu ya. Akhirnya saya menemukan jawabannya. Oke. Anda buka modul 4.9. Oke, Anda buka modul 4.9 nomor 2. Terus Anda lihat contoh yang nomor 3. Peserta kursus logika bukan seorang guru. Anda baca itu. Peserta kursus logika bukan seorang guru. Itu ada enggak kata semua? Ada enggak kata semua? Enggak ada kan? Tapi tetap masuk contoh subjek universal, bener nggak? Bener nggak? Tetap masuk contoh subjek universal. Iya makanya. Nah, that's why ini sama sebetulnya karakteristik contoh ini dengan karakteristik kalimat ini dengan contoh yang ada di modul yang peserta kursus logika itu loh. Ya. Sama nggak? Sama kan? Nah, makanya saya sebutkan ini sebagai universal. Kemudian afirmatif. Kenapa afirmatif? Karena tidak ada penyangkalan, tidak ada kata tidak gitu ya,